Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 217. Begitu memasuki kantor, aroma kopi dan kertas dokumen bercampur dalam udara. Para staf yang tengah sibuk dengan pekerjaan masing-masing spontan berdiri, memberi salam hormat. Namun, Din hanya mengangguk kecil, matanya langsung mencari satu sosok. Nadia, panggilnya pada sang sekretaris yang sudah berdiri siap menyambutnya. Wanita muda itu tersenyum sopan, lalu menyerahkan sebuah map. "Selamat siang, Pak Din. Semua rekan pengacara sudah menunggu di ruang meeting. Ini berkas terbaru dari Polres terkait pemindahan tahanan Alea." Din menerima map itu tanpa membuka, hanya menatapnya sekilas. "Baik. Pastikan tidak ada jadwal lain yang mengganggu. Aku ingin meeting ini berjalan tanpa distraksi." "Baik, Pak," jawab Nadia cepat, sebelum Din melangkah menuju ruang meeting. Saat pintu terbuka, dia mendapati beberapa pengacara senior sudah duduk mengitari meja panjang. Mereka tengah membolak-balikkan dokumen, membahas sesuatu, namun begitu Din masuk, semua pembicaraan terhenti. Mata mereka serentak beralih padanya. "Maaf atas keterlambatan saya," ucap Din seraya menarik kursi dan duduk. "Langsung saja, kita bahas kasus Alea." Din meletakkan berkas di atas meja, menatap satu persatu rekan-rekannya. Alea saat ini ditahan di Polres dengan tuntutan pengancaman pembunuhan yang diduga dia lakukan saat masih bersama Jenderal. Yang jadi masalah, polisi sudah mengantongi bukti berupa rekaman suara dan pesan teks yang bisa memperkuat tuduhan itu. Jika kasus ini sampai naik ke pengadilan tanpa celah pembelaan yang kuat, hukumannya bisa sangat berat. Seorang pengacara senior, Reza, menyela dengan cepat. "Dari berkas yang tadi Pak Din kirimkan dan saya sudah pelajari, terlihat dari segi hukum pidana, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman sudah jelas mengatur ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Kita harus menemukan celah yang cukup kuat untuk mementahkan bukti yang ada." Sarah, seorang pengacara muda, pun menambahkan, "Masalahnya, rekaman itu bisa dianggap sebagai bukti kuat jika pihak JPU menyatakan adanya niat jahat dalam ancaman yang disampaikan Alea. Kita butuh kontra narasi yang jelas." Din mengangguk, mengetukkan jarinya ke meja. "Itulah yang harus kita patahkan. Bukti memang ada, tetapi niat jahat harus dibuktikan lebih jauh. Kita bisa menggunakan pendekatan psikologis. Alea mungkin saat itu dalam kondisi emosional yang tidak stabil, sehingga kata-katanya tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ancaman serius. Itu bisa jadi strategi, tapi kita tetap butuh pendukung lain. Kalau bisa, kita cari rekaman atau saksi yang bisa membuktikan bahwa Alea tidak memiliki intensi sungguhan untuk melakukan pengancaman," sambung Reza. Din menyandarkan punggungnya, matanya menatap tajam ke arah para rekannya. "Selain itu, saya butuh semua data komunikasi antara Alea dan Jenderal. Bisa saja ada percakapan yang menunjukkan bahwa ancaman itu muncul sebagai respons terhadap sesuatu. Jika kita bisa membuktikan bahwa Alea hanya terpancing emosi, bukan memiliki niat sungguhan, maka kita bisa mengajukan pembelaan bahwa ini bukan pengancaman yang bisa dijerat dengan pasal pidana." 29. Sementara wanita bernama Sarah menatap layar laptopnya, membaca beberapa dokumen sebelum menimpali. "Masalahnya, kasus ini masih ditangani Polres. Artinya, ada kemungkinan kita bisa melakukan pendekatan pra-peradilan untuk menilai apakah ada kesalahan prosedur dalam penyidikan. Jika ada, kita bisa meminta kasus ini dianulir sebelum naik ke pengadilan." Din menghela napas panjang, menatap berkas di tangannya dengan rahang mengatuk. "Waktu kita tidak banyak. Jika kasus ini sampai dilimpahkan ke pengadilan,
Alea akan berada dalam posisi yang jauh lebih sulit. Kita harus bergerak cepat. Tatapan mereka saling bertemu, menyadari betapa gentingnya situasi ini. Tidak ada yang berbicara, tetapi ketegangan memenuhi ruangan. Dean mengepalkan tangan di atas meja. Saya tidak akan membiarkan Alea menghadapi ini sendirian. Kita akan mencari celah hukum, apapun itu. Pastikan kita punya cukup bukti untuk menggugurkan tuduhan sebelum semuanya terlambat. Rapat berlanjut, semakin dalam membahas strategi hukum yang bisa digunakan. Waktu terus berjalan, dan Dean tahu bahwa dia harus bertindak cepat sebelum segalanya semakin tidak terkendali. Hingga tiba-tiba Reza mencondongkan tubuhnya, suara beratnya terdengar mantap. Bagaimana kalau kita langsung bertemu dengan Jenderal? Bicara dengannya, gali informasi lebih dalam. Mungkin saja ada celah negosiasi untuk mencabut tuntutan. Suasana ruangan mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Dean, menunggu reaksinya. Namun, Dean hanya mendengus pelan, senyum sinis terukir di sudut bibirnya. Jadi, Pak Reza ingin saya datang kepadanya, mengetuk pintunya dengan penuh harap, lalu meminta belas kasihan. Reza mengangkat bahu. Bukan begitu, Pak Dean. Tapi, bagaimanapun juga, dia yang melaporkan Alea. Jika kita bisa membujuknya menarik laporan, kasus ini bisa selesai lebih cepat tanpa harus naik ke pengadilan. Dean menatap tajam, matanya berkilat penuh perlawanan. Pak Reza pikir Jenderal akan dengan mudah menarik laporan itu. Anda pikir dia melakukan ini hanya untuk sekadar memberikan pelajaran pada Alea? Reza terdiam. Pengacara lain mulai bertukar pandang, mencoba membaca ekspresi Dean yang semakin tegang. Dean menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu mengusap wajahnya. Jenderal tidak sedang menuntut keadilan. Dia sedang memainkan bidaknya. Dia ingin sesuatu yang lebih dari sekadar melihat Alea terpuruk. Dan saya tahu betul apa yang dia inginkan. Dean menegakkan tubuhnya, tatapannya tajam menusuk ke arah semua yang ada di ruangan. Dia ingin istriku kembali padanya, gumamnya dalam hati, dan sampai kapanpun saya tidak akan mengorbankan Aza dalam masalah ini. Tidak hari ini, dan selamanya. Suasana kembali hening. Beberapa orang menundukkan kepala, memahami makna di balik kalimat Dean. Reza mencoba membenarkan usulannya. Tapi, Pak Dean. Dean menatapnya tajam. 30. Cari jalan lain. Suara Dean tegas, tak bisa diganggu-gugat. Gunakan setiap celah hukum, telusuri semua bukti, bongkar prosedur penyidikan jika perlu. Tapi, kita tidak akan bernegosiasi dengan orang yang hanya ingin menghancurkan hidup orang lain. Reza akhirnya terdiam. Para pengacara lain mengangguk, menyadari bahwa Dean sudah mengambil sikap yang tidak bisa digoyahkan. Dean kembali menatap berkas di hadapannya. Kita akan berusaha memenangkan ini. Tanpa perlu tunduk pada siapapun. Ruangan itu kembali dipenuhi suara diskusi, kali ini tanpa lagi membahas pertemuan dengan Jenderal. Dean tahu, jalannya mungkin lebih sulit ke depannya, tetapi dia tidak akan menyerah sekalipun Alea memintanya berhenti. Bukan demi Alea, tetapi demi Azarin dan anak yang Alea kandung. Langit sore mulai meredup, menggantungkan bias jingga di ufuk barat saat Dean akhirnya memutuskan untuk pulang. Sudah hampir 3 jam sejak rapat di kantornya selesai, dan kini waktu telah bergulir ke pukul 5:30 petang. Dia tahu Azarin pasti mencarinya. Pasti menunggunya dengan cemas. Namun, baru setengah perjalanan, ponselnya bergetar di dashboard mobil, menampilkan nama yang sudah dia duga, Davian. Dean menghela napas, lalu menepikan mobil ke sisi jalan. Dia tak bisa mengabaikan panggilan ini,
mengingat pagi tadi dia sudah mengirimkan salinan CCTV dari rumah sakit kepada adiknya untuk menyelidiki Vera. Sambungan terhubung, Davian menyesap napasnya dalam sebelum berbicara, suaranya terdengar lebih santai dibandingkan nada serius yang sebelumnya digunakan. Dari rekaman yang aku pelajari, tak ada tanda-tanda Vera terindikasi sebagai pengkhianat, ucapnya mantap. Aku bahkan memperbesar beberapa sudut dan memeriksa ulang setiap detiknya. Vera dengan susah payah merekam di kamar Elsa malam itu, memastikan dia mendapatkan gambar yang cukup jelas. Jika dia memang berkhianat, dia tidak akan repot-repot melakukan itu. Dean menghela napas berat, rasa lelah terasa dalam suaranya. Jadi, dia bersih. Sejauh ini, iya. Tidak ada bukti yang mengarah ke sana, Bang. Hening sesaat. Dean menyandarkan kepalanya di sandaran kursi mobil, memejamkan mata sejenak. Aku belum bisa menyelidiki kasus ibu mertuaku sekarang. Aku ingin fokus dulu pada kasus Alea. Davian di seberang telepon mendadak terdiam, ada nada sendu dalam suaranya saat dia akhirnya berkata, "Ya, kamu urus Mbak Alea saja, Bang." Aku jadi kepikiran juga. Dean mengernyit. Ada sesuatu dalam nada suara adiknya yang membuatnya sedikit curiga. Kepikiran? Tanyanya pelan. Sejak kapan kamu peduli dengan Alea? Davian terkekeringan, terdengar seperti seseorang yang berusaha menghindari topik yang baru saja menyerempet ke arahnya. Oh, ayolah, Bang. Bukankah sudah sewajarnya aku peduli? Dia kakak iparku, kan? Dean mendengus, matanya sedikit menyipit. Peduli atau ada sesuatu yang lain? 31. Davian tertawa lebih lepas kali ini, namun tetap berusaha terdengar santai. Bang, aku mungkin bocah kuliahan, bukan pengacara, tapi aku tahu kapan harus menarik garis batas. Jangan berlebihan. Dean mengangkat alis. Berarti tidak ada rasa apa-apa. Davian pura-pura batuk, lalu menjawab cepat. Aku tutup dulu, Bang. Aku masih ada tugas kampus. Sambungan terputus begitu saja. Dean mendengus pelan, menatap ponselnya dengan tatapan curiga. Davian memang pandai mengelak, tetapi dia bukan orang bodoh. Ada sesuatu di balik perhatiannya pada Alea, hanya saja, adiknya itu masih belum siap mengakuinya. Mobil Dean kembali melaju kencang, menembus jalanan yang mulai gelap. Lampu-lampu kota berpendar, menciptakan bayangan panjang di aspal yang basah oleh sisa hujan sore tadi. Suara lantunan salawat dari masjid-masjid di pinggir jalan menggema, menandakan waktu maghrib semakin dekat. Dean mengeratkan genggaman tangan di setir, hatinya dipenuhi keinginan untuk segera sampai di rumah, menunaikan salat berjamaah bersama istri, anak, dan ibunya. Rasa lelah yang menumpuk sejak pagi hari tak lagi dia pedulikan. Bagi Dean, rumah bukan sekadar tempat beristirahat, tapi juga tempat di mana hatinya merasa tenang. Sesampainya di gedung apartemen, Dean segera melangkah masuk ke lift. Detik demi detik terasa berjalan lambat, seolah ruangan sempit itu mempermainkan kesabarannya. Begitu pintu lift terbuka di lantai yang dituju, dia segera melangkah cepat. Tangannya terangkat, membuka pintu apartemen dengan napas sedikit memburu. Assalamualaikum. Namun, keningnya segera berkerut begitu matanya menangkap sosok tak terduga di ruang tamu Vera. Tidak hanya Vera, tetapi juga Zaina, duduk di sampingnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Keduanya tampak menegang begitu melihat Dean berdiri di ambang pintu, rahangnya mengeras, sorot matanya penuh kewaspadaan. Dean tidak langsung berkata apa-apa. Tatapannya dingin, seakan menilai apakah kehadiran dua wanita itu layak mendapat perhatiannya atau tidak. Namun, alih-alih berdiam diri, dia memilih mengabaikan mereka. Langkahnya terarah pada sang ibu yang duduk di sofa.
Dengan penuh hormat, Din menyalami tangan Bu Mahira, lalu mengecup pipi ibunya. "Di mana Asa, Bu?" tanyanya singkat, suaranya masih menyimpan lelah. Bu Mahira menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Di kamar, sayang. Dari tadi dia tidak keluar." Din mengangguk. Baru saja dia hendak berbalik menuju kamar, tangan Bu Mahira dengan lembut menahannya. "Vera ingin berbicara denganmu," ucap sang ibu dengan suara pelan, seakan tak ingin memaksakan.